Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim P5RA akan menyampaikan proyek untuk kelas 7 semester ganjil 2024-2025. Kurikulum Merdeka telah digunakan oleh beberapa sekolah dan madrasah di Indonesia. Kurikulum Merdeka yang digunakan pada madrasah di bawah pimpinan Kementerian Agama menekankan pada program P5RA. P5RA adalah kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Program P5RA ini telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Tema pertama yang dipelajari di kelas 7 MTSN 1 Blitar yaitu Bhinneka Tunggal Ika melalui kegiatan membatik. Mengapa memilih batik? Karena batik merupakan warisan dunia dari negara Indonesia dan menjadi ciri khas dari budaya Indonesia. Motif batik pun beraneka ragam dari berbagai daerah dan masing-masing memiliki ciri khas, seperti batik Sogan dari Solo, batik 7 rupa dari Pekalongan, batik Megamendung dari Cirebon, batik Gentongan dari Madura, batik Keraton dari Yogyakarta, batik Jagatan Pisang dari Bali, batik Lasem dari Rembang, batik Parang dari Jawa, batik Pring Sedapur dari Magetan, batik Tupo dari Ternate, batik Sasirangan dari Kalimantan Selatan, dan masih banyak motif batik lainnya. Pada pembelajaran kali ini, kita menggunakan batik cap. Secara sederhana, batik cap adalah salah satu teknik mewarnai kain dengan menggunakan canting yang berbentuk seperti stempel untuk mencetak pola pada kain. Teknik ini muncul sebagai solusi efisiensi dalam pembuatan batik, memungkinkan para pengrajin untuk memproduksi karya seni dengan cepat tanpa mengurangi kualitas. Dengan menggunakan cap, pola yang rumit dapat diulang dengan akurat sehingga menghasilkan motif yang konsisten. Mari kita telusuri sedikit lebih dalam mengenai sejarah batik cap. Teknik ini sudah ada sejak abad ke-19 seiring dengan peningkatan permintaan akan tekstil batik di pasar Eropa. Para pengrajin mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan jenis batik ini muncul sebagai jawaban untuk kebutuhan akan produk yang lebih cepat dan lebih terjangkau. Penting untuk dicatat bahwa meski batik jenis ini diciptakan untuk memenuhi permintaan massal, keindahan dan keunikan motif yang dihasilkan tetap terjaga. Dengan teknik ini, batik tidak hanya menjadi komoditas, tetapi juga tetap menjadi simbol budaya yang kaya. Dalam dunia fashion, batik jenis ini mulai banyak digunakan, termasuk dalam pembuatan seragam untuk perusahaan dan organisasi. Sekarang, mari kita beralih ke teknik pembuatan batik cap. Proses pembuatan batik cap Nusantara. Langkah pertama, kita gelar kain di atas meja. Pastikan kain terbentang lurus, tidak ada bagian yang terlipat. Selanjutnya, kita akan membuat pola tepi pada bagian atas dan bawah kain. Kita ukur 12 cm atas bawah, kemudian kita tandai dan kita garis lembut agar pola cap bisa rapi dan teratur. Langkah kedua,
kita ambil kertas karton. Kemudian buat pola pada stempel yang sudah disiapkan sebelumnya dengan kertas karton tersebut. Pola yang sudah dibuat kemudian ditempel menggunakan lem G. Pastikan pola menempel kuat pada stempel dan pastikan permukaannya rata agar cap bisa rapi. Langkah ketiga, siapkan kompor yang sudah siap digunakan atau sudah tersambung dengan gas yang berisi. Taruhlah teflon atau wajan di atas kompor tersebut. Kemudian nyalakan api dengan nyala api paling kecil. Ketika teflon sudah terasa hangat, cairkan malam dengan cara melelehkan atau menggosok-gosok di atas teflon. Langkah keempat, gelar plastik di atas meja dan bentangkan kain di atasnya. Pastikan tidak ada bagian yang terlipat. Kemudian, ambil stempel yang sudah disiapkan tadi. Celupkan dalam teflon berisi malam. Kemudian stempel kain dengan cara menekan cap tersebut dengan tekanan yang merata. Ulangi kegiatan, celupkan dalam teflon berisi malam, kemudian stempel kain dengan menekan cap dengan tekanan yang merata. Ulangi kegiatan sampai kain penuh dengan motif cap Nusantara. Proses kelima, setelah proses pencetakan, kain telah bermotif akan melalui proses pewarnaan untuk menambah keindahan motif dan memastikan warna tetap cerah. Kita ikat bagian untuk memberi pola variasi lurus. Kemudian siapkan timba yang telah berisi air. Bisa 2 timba, 3 timba, atau 4 timba, tergantung jenis jumlah pewarnaan yang diinginkan. 1 timba kita tuang water glass dengan perbandingan 1:3. Kemudian timba yang lain kita masukkan pewarna. Kita aduk-aduk pewarna sampai merata. Langkah keenam, rendam kain dalam timba berisi water glass. Kita tekan-tekan kain, kita aduk-aduk kain agar cairan water glass dapat terserap sempurna ke dalam kain. Setelah merata, pindahkan kain ke timba yang sudah kita beri pewarna tadi. Pastikan warna bisa terserap sempurna ke dalam kain. Setelah pewarnaan selesai, kita angkat kain, kemudian jemur di bawah sinar matahari. Demikian proses pembuatan batik cap Nusantara.